Halo Sobat UC, balik lagi di channel gue Erik Sojana. Dan di video kali ini gue akan share lebih dalam tentang impresi pertama gue riding dengan Electric Bull Commander. Dan di video sebelumnya gue udah melakukan unboxing yang lebih lengkap tentang wheel ini, dan kalian bisa cek di video itu untuk spek dan fitur yang lebih lengkap. Oke, anyway, di video kali ini kita akan bahas dari segi desainnya dulu. Buat kalian yang belum tahu, Electric Bull Commander ini adalah wheel yang didesain untuk menyaingi veteran Sherman dari Liebherr Kim. Electric Bull sendiri adalah sister company dari Bigode alias Godway. Jadi bisa dibilang Commander ini adalah Sherman versi Bigode, tapi dengan sedikit twist yang berbeda dan tentunya punya ciri khas yang Bigode banget. Kemiripan ini bisa dilihat dari dimensi, berat, ukuran ban, dan bahkan dari desain bodinya sendiri. Tapi minusnya di roll cage yang menjadi ciri khas Sherman. Bentuk desainnya memang nggak semenarik wheel-wheel lain ya. Bentuknya cukup boxy dengan warna full black pada bodinya. Bisa dibilang cukup low profile lah kalau dibandingkan dengan spek dan performa dari wheel ini sendiri. Selain itu terdapat handle depan belakang yang bisa kita gunakan untuk mengangkat wheel ini. Meskipun tanpa roll cage, tapi ini mirip banget dengan cara mengangkat yang ada di Sherman. Bodinya sendiri sangat rigid, ditutup dengan hard plastik yang terasa sangat solid dan lebih tebal daripada plastik yang ada di Sherman. Sama-sama menggunakan roda ukuran 20 inci, Commander menggunakan ban CST yang bentuknya lebih membulat, di mana membuat wheel ini terasa lebih asik dan gampang untuk manuver. Karena Commander adalah performance wheel, UC ini terasa cukup berat dengan bobot sebesar 36,5 kg, which sama beratnya dengan Sherman. Anehnya wheel ini ditenagai dengan baterai 3600 Wh yang jauh lebih besar, sehingga menghasilkan tenaga dan range yang melebihi Sherman yang hanya 3200 Wh. Buat kalian yang udah pernah menggunakan wheel sekelas Sherman atau di atasnya, tentunya ini nggak akan jadi masalah. Tapi buat kalian yang masih baru-baru mengendarai UC ataupun yang belum pernah mengendarai wheel sekelas ini, mungkin kalian akan butuh sedikit waktu untuk penyesuaian. Dan obviously gua nggak menyarankan wheel ini sebagai UC pertama kalian, karena wheel ini cukup berat dan juga kalian butuh skill yang lebih untuk menguasai wheel ini. Commander dilengkapi dengan motor bertenaga 3000 watt yang sangat powerful dengan ciri khas Bigode. Motor ini 500 watt lebih besar dibandingkan kompetitornya Sherman yang hanya 2500 watt. Tersedia motor high torque dengan kode C38 dan high speed dengan kode C30. Motor high speed punya top speed yang jauh lebih tinggi, tapi torsinya lebih lemah jika dibandingkan dengan motor high torque yang torsinya lebih kuat, tapi sebaliknya top speednya tidak terlalu tinggi. Untuk jenis yang gue pakai saat ini adalah versi yang high torque, di mana top speed amannya ada di 65 km per jam. So, bagaimana dengan riding experience-nya? Since gue udah pernah menggunakan Sherman, gue bisa bilang pertama kali naik Commander ini rasanya hampir-hampir mirip. Untuk rider yang belum terbiasa mungkin akan merasa wheel ini agak terasa top heavy alias berat di atas. Tapi setelah masa penyesuaian sebentar, menurut gue wheel ini bakal terasa sangat ringan. Salah satunya adalah karena torsi dari wheel ini yang sangat powerful. Jadi untuk akselerasi kalian gak bakal butuh effort yang terlalu besar. Dan menurut gue ini jauh lebih enak daripada torsi yang ada pada Sherman. Selain itu karena beratnya, wheel ini juga terasa sangat-sangat stabil terutama di kecepatan tinggi. Somehow gue merasa lebih aman di atas Commander jika dibandingkan dengan Sherman. So far untuk performa dari motor Bigode memang tiada duanya. Akselerasi benar-benar terasa smooth dan juga sangat responsif. Untuk braking juga gue lebih pede karena pengereman dari motor HT ini sangat pakem. Jadi untuk emergency braking dari high speed riding juga terasa sangat meyakinkan dan lebih akurat dibandingkan dengan wheel lain. Kemudian untuk manuver juga gue merasa lebih enjoy dengan ban CST ini dibandingkan dengan ban Kenda yang ada di Sherman.
Bentuk ban yang lebih membulat ini sangat enak untuk riding carving, dan pada saat belok pun jadinya lebih gampang dan lebih less effort jika dibandingkan dengan ban Sherman yang rasanya selalu membuat wheel kalian ingin tegak lurus vertikal. Sayangnya gue masih mendapatkan sedikit pedal dipping ketika melakukan manuver atau belok. Memang nggak separah dibandingkan dengan yang ada di Sherman, tapi kalau kalian belum familiar, kalian pasti akan cukup merasa kaget ketika kalian manuver. Untuk seated riding alias riding duduk di wheel ini juga gue merasa lebih exciting karena sangat dibantu oleh performa dari motornya. Kalau untuk akselerasi di Sherman dengan motor yang lebih less torque itu agak butuh effort ya. Jadi badan harus dicondongkan terlalu ke depan untuk maju, dan untuk pengereman juga kita harus mundur ke belakang posisinya. Sedangkan seated riding di Commander benar-benar terasa sangat responsif, less effort, dan somehow gue merasa lebih nyaman. Oke, sekarang untuk akselerasi seperti yang gue bilang, torsi awal dari motor Commander ini sangat powerful. Untuk akselerasi start dari posisi berhenti juga sangat cepat. Bahkan kadang-kadang gue berasa terlalu cepat, tahu-tahu udah mencapai top speed dan beep sudah berbunyi. Dan torsi sebesar ini sebenarnya cocok banget untuk kalian yang riding di perkotaan dan seringkali mau nyelip atau mendahului kendaraan lain. Juga cocok banget buat kalian yang tinggal di area yang lebih menanjak, karena torsinya ini bakal mendorong kalian lebih mudah untuk naik ke atas tanjakan. Since ini adalah versi high torque, max speednya memang dibatasi dan tidak setinggi yang ada di versi high speed. Max speed amannya ada di sekitar 65 km per jam. Mungkin kadang bisa di-push sampai 70 km per jam, dan menurut gua speed itu udah lebih dari cukup di berbagai skenario ya. Untuk di traffic di dalam kota kita juga nggak akan butuh speed yang lebih daripada itu. Rata-rata kita riding paling di 30-40, maksimum di 50 km per jam lah. Jadi buat gua speed segitu udah lebih dari cukup, kecuali kalian emang speed demon ya. Salah satu kelebihan utama dari Commander memang adalah baterai yang besar. Untuk saat ini 3600 Wh adalah baterai UC yang paling besar selain Monster Pro. Tapi ini dengan form factor yang lebih kecil dan juga lebih portable. Diklaim oleh Electric Bull sendiri, wheel ini bisa menempuh jarak sampai 200 km full charge. Tapi in real life condition gue yakin bisa menembus angka 160 km. Dari pengalaman gue aja riding dengan jarak sejauh 120 km, wheel ini masih bisa menyisakan baterai 45%. Jadi menurut gue ini benar-benar kelebihan utama dari Commander dan sangat cocok buat kalian yang suka long range cruising ataupun buat kalian yang seringkali punya range anxiety yang takut kehabisan baterai kalau lagi riding. Ciri khas dari wheels Bigode dari dulu memang temperatur wheelnya. Banyak yang bilang Bigode itu lebih cepat panas dan juga overheat. Makanya wheel Bigode itu selalu dilengkapi dengan fan yang cukup besar dan cukup berisik suaranya. Tidak terkecuali dengan Commander, once temperatur udah mencapai di atas 50 derajat, fan-nya mulai nyala dan menghasilkan suara yang cukup noticeable. Kalau lagi riding di jalan memang nggak terlalu kedengaran, tapi ketika kita berhenti atau mau nenteng UC masuk ke dalam ruangan, fan ini akan menjadi sangat-sangat berisik. So far, gue belum pernah mengalami overheat meskipun setelah riding yang cukup long range. Suhunya itu masih ada di sekitar 50 derajat. Jadi menurut gue sih so far ini masih aman ya, meskipun fan-nya memang cukup loud suaranya. Ini habis riding, kalian bisa dengar bunyinya. Fan-nya lumayan berisik kayak vakum. Ini temperaturnya ada di sekitar 51. Ini di app juga sekitar 51 ya. Jadi fan-nya cukup berisik. Sekarang kita bahas penerangan di wheel ini. Commander dilengkapi dengan dua lampu depan yang cukup lumayan untuk menerangi jalanan di depan. Tapi menurut gue headlight yang ada di Commander masih terasa kurang jika dibandingkan dengan lampu yang ada di Sherman ataupun V11
yang terkenal sangat-sangat terang. Jadi untuk malam hari, gue sarankan sebaiknya kita pasang lampu tambahan di bagian handle depan supaya lebih terang. Sedangkan untuk lampu belakang dan juga lampu brake, di siang hari ataupun di malam hari juga masih kurang terang. Jadi lagi-lagi gue sarankan untuk pasang lampu brake light tambahan agar lebih terlihat di malam hari. Yang menjadi nilai plus menurut gue hanya di ambient RGB light di samping bodinya. Di malam hari, lampu-lampu ini akan lebih terlihat dan menurut gue cukup keren dan menarik dengan warna yang bisa menyesuaikan kecepatan riding kita. Ya, sekarang kita akan coba tes lighting headlightnya. Sebelah kiri udah ada Extreme Bull Commander dan sebelah kanan ada Sherman. Ini gue coba lightingnya. Oke, begini ya. Dan sekarang kita tes Sherman. Wow, ini Extreme Bull kiri dan kanan Sherman. Sherman jauh lebih terang ya. Ini Sherman. Nah, ini Extreme Bull. Nah, tapi Extreme Bull ini kalau misalnya lagi jalan itu lampunya dia otomatis tambah terang. Jadi ini agak nggak akurat ya, karena ini kalau standby ini lampunya agak redup, sedangkan Sherman terang all the time. Untuk jaraknya juga kalau Sherman bisa diatur ya, Sherman bisa diatur mau arahnya, sedangkan Extreme Bull udah gini aja, udah nggak bisa diatur lagi. Sherman ada lampu strobonya warna merah, sedangkan Extreme Bull bisa satu mode ini dan mode strobo juga, dua lampunya kedap-kedip. Nah, ini gue kasih contoh dikit ya, ini pada saat idle ya lampunya agak redup, tapi waktu begitu kita jalan, nah dia akan lebih terang. Jadi seiring kecepatan kita lampunya juga lebih terang. Dan nanti begitu kita stop, nanti kalian akan lihat ini stop, nah lampunya mulai redup. Jadi ya sebenarnya lumayan terang sih, tapi feeling gua tetap nggak seterang Sherman. Kalau Sherman itu dia lebih lebar ya di sininya, dan kayaknya lebih jauh dikit deh Sherman, nembak pancaran lampunya lebih jauh. Kalau ini sekitar 2 atau 3 meter lah. Kalau Sherman mungkin bisa 3-4 meter, dan since Sherman bisa di adjust, jadi Sherman lebih gampang lah dipakainya. Nah, ini redup lagi kan. Out of the box, Commander dilengkapi dengan side pad bawaan dengan bahan yang cukup empuk dan squishy. Pad ini juga lumayan membantu kita waktu leaning maju dan mundur. Tapi gue personally lebih suka side pad yang udah ada jump padnya. Jadi bisa menahan kaki kita waktu loncat ataupun ngelewatin jalanan yang gak rata. Selain itu, Commander juga dilengkapi dengan metal cast honeycomb spike pedal yang cukup lebar dan kualitasnya lebih kokoh daripada pedal plastik yang ada di wheel line. Tapi sayangnya pedal ini terkadang masih terasa licin dan spike-nya pun nggak terlalu ngefek di kaki. Jadi gue sarankan kalian untuk ganti pedal lain atau menggunakan jump pad juga cukup membantu agar kaki kalian nggak ngeslip. Sayangnya untuk kursi sendiri Commander belum menyediakan seat bawaan. Tapi meskipun begitu, permukaan bagian atas Commander itu cukup rata, jadi kalian bisa tempel padding di atasnya supaya lebih empuk. Dan surprisingly, gue coba pasang kursi dari Sherman, ternyata bentuknya sangat pas dan cocok. Dan juga kursi Sherman ini juga terdapat lekukan di bagian belakang, jadi pantat kita nggak bakal ngeslip ke belakang waktu kita lagi duduk. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini bentuk dan ukurannya udah pas banget, dan kelihatannya juga cocok banget. Kita nggak perlu modifikasi apapun, cuma perlu menempelkan velcro di atas Commander, dan seat Sherman ini nggak akan geser karena bentuk di belakang ini juga bisa langsung masuk ke dalam handle belakang Commander.
Dan secara overall seat ini juga membuat Commander jadi terlihat lebih keren dan lebih sleek. Oke, itu dia review pengalaman pertama gue riding Extreme Bull Commander versi High Torque ini. Untuk pro-nya, wheel ini adalah wheel long range dengan baterai yang paling besar saat ini, dengan ukuran yang masih portable dan masih dalam tanda kutip termasuk ringan untuk speknya. Kemudian gue juga sangat enjoy dengan tenaga motornya yang sangat-sangat powerful. Di luar sana banyak yang bilang once you go big goat, you never look back. Dan setelah gue mencoba wheel ini, somehow gue cukup setuju. Wheel Bigoda ini memang benar-benar performance oriented banget. Sampai-sampai gue seringkali lebih memilih Commander dibandingkan dengan Sherman. Kecuali pada waktu tertentu di saat gue lebih milih speed ya. Tapi most of the time gue lebih memilih range dan torsi dibandingkan dengan top speed. Karena menurut gue top speed itu di Commander udah cukup banget. Kemudian riding duduk juga terasa lebih asik di Commander. Yang menjadi nilai minusnya tentunya wheel ini masih termasuk dalam kategori berat. Kemudian charger bawaan yang disediakan juga dayanya hanya 3 ampere. Cukup kecil jika dibandingkan dengan kapasitas baterainya sendiri. Kemudian sistem lighting bawaan juga masih kurang terang. Selain itu, secara estetik memang tidak semenarik wheel lain. Dan yang terakhir mungkin secara harga, wheel ini termasuk wheel yang harganya paling mahal untuk sebuah EUC. Wheel ini dibanderol dengan harga 51 sampai 53 juta di pasaran. Dan memang nggak semua orang akan rela spend segitu banyak untuk sebuah EUC. Jadi wheel ini cocok untuk siapa? Kalau menurut gua, Commander ini sangat cocok buat kalian yang sangat menyukai adventure, suka riding long range tanpa mengkhawatirkan berapa baterai yang tersisa. Cocok juga buat kalian yang riding di traffic perkotaan, apalagi kalau mau menyalip kendaraan lain. Dan juga sangat cocok buat kalian yang tinggal di daerah menanjak seperti di area Bogor, Bandung, ataupun daerah pegunungan. Dan pastinya buat kalian yang rela dan mampu menguras kocek kalian untuk harganya yang premium. Tapi gue jamin kalian bakal puas dengan performa dari wheel ini. Oke guys, sekian video pengalaman pertama gue riding menggunakan wheel Electric Bull Commander ini. Semoga informasi yang gue share bisa berguna buat kalian yang mungkin tertarik untuk membeli EUC ini. Dan kalau ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah. Gue akan jawab sebisa mungkin. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel gue supaya gak ketinggalan video yang akan datang. I'll see you in the next video. Ciao.